Artikel pertama yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender, Sosial Inklusi pada Peserta Didik Sekolah Dasar. Artikel ini bertujuan untuk menyediakan gambaran pengaruh pembelajaran berbasis gender sosial inklusi pada kemampuan peserta didik dari aspek sikap, psikomotor, dan kognitif. Kemudian, metode dari penelitian dari jurnal ini yang pertama adalah menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data yang lebih reliable dan lengkap. Kemudian subjek penelitiannya adalah kepala sekolah dan juga guru kelas 5. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, sosial test, dokumentasi, dan juga catatan dari lapangan. Adapun hasil penelitian ditinjau dari sikap dan kompetensi, siswa perempuan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam aspek sikap, religius, disiplin, dan juga kesantunan mereka. Sementara siswa laki-laki lebih unggul dalam sikap jujur dan peduli. Nah, secara kognitif, rata-rata nilai tertinggi dalam kemampuan kognitif diperoleh oleh peserta didik berjenis kelamin perempuan. Hal ini menandakan bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, dari segi psikomotor, sebaliknya dalam aspek psikomotor siswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dari siswa yang berjenis kelamin perempuan. Artikel ini menekankan perlunya kesetaraan gender untuk menyamakan peran dalam tanggung jawab pendidikan serta pengembangan karakter setiap siswa, baik jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Nah, hal ini juga direkomendasikan untuk diulas pada institusi pendidikan agar ketika menerapkan kebijakan, mereka juga menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan lingkungan belajar yang inklusif, sehingga semua siswa akan merasa nyaman ketika berada di institusi pendidikan tersebut. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam penelitian berdasarkan artikel, yaitu penelitian ini sempat menghadapi tantangan dalam perencanaan dan pengumpulan data yang bersifat komprehensif yang dapat dikatakan hal ini akan menghambat proses penelitian secara keseluruhan. Nah, adapun rekomendasi untuk setiap instansi pendidikan ditekankan pentingnya pembiasaan dan dukungan dari pihak sekolah dalam meningkatkan kepercayaan diri dan juga keberanian siswa untuk berpartisipasi serta adanya penanganan perilaku mengganggu yang lebih sering terjadi pada siswa laki-laki. Nah, jika terjadi hal-hal tersebut, setidaknya pihak sekolah lebih cepat tanggap dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana sih pendidikan dapat diarahkan untuk mencapai kesetaraan gender melalui strategi pembelajaran yang inklusif, serta dampaknya terhadap perkembangan siswa secara holistik dan dalam konteks pendidikan dasar. Jika artikel tersebut mengulas bahwa pendidikan inklusif akan mengurangi isu kesetaraan gender, maka jika dikaitkan dengan sekolah tempat saya bekerja, dikaitkan dengan pengalaman saya di sekolah tempat saya bekerja, terjadi kesamaan juga yang cukup signifikan dari segi kognitif. Nah, di sekolah kami, siswa perempuan lebih banyak menduduki peringkat 10 besar hampir di semua tingkatan kelas, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, semangat dan antusias siswa perempuan lebih dominan saat pembelajaran. Hal ini menandakan kemampuan kognitif siswa perempuan lebih baik dibandingkan siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, dari segi psikomotor, antusias dan semangat siswa laki-laki jauh lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang berjenis kelamin perempuan. Contoh kecilnya saja, masih terdapat siswa yang menganggap bahwa ketua kelas harusnya adalah laki-laki saja. Nah, bahwa yang melakukan piket kelas juga seperti menyapu dan mengepel hanya berlaku untuk siswa perempuan saja. Dalam pembelajaran olahraga pun, siswa perempuan terlihat tidak terlalu antusias dibandingkan dengan siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Sejauh ini, solusi yang dilakukan pihak sekolah kami untuk mencegah dan bahkan mengurangi isu kesetaraan gender adalah yang pertama, melakukan pendekatan dan pemahaman baik secara verbal maupun tindakan kepada siswa. Nah, contoh kecilnya saja memberikan pemahaman kepada siswa bahwa piket kelas dapat dikerjakan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Nah, melakukan pemilihan ketua kelas dengan membuka kesempatan yang sama pada siswa laki-laki dan perempuan untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon ketua kelas. Nah, sehingga proses pemilihan ketua kelas tersebut dapat berjalan secara demokrasi. Kemudian, sebagai guru, kami berusaha untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada siswa. Misalnya, lebih mempercayakan suatu pekerjaan hal kecil kepada satu jenis kelamin saja. Misalnya,
ketika mereka akan mengangkat yang namanya benda bersifat buku atau bahkan menyampaikan pendapat, guru akan mengurangi tindakan yang lebih mengutamakan laki-laki saja atau bahkan mengutamakan perempuan saja. Guru akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap jenis kelamin siswa. Yang ketiga, pihak sekolah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan setiap gender. Contohnya menyediakan kamar mandi yang dipisahkan untuk setiap jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menggalakkan gerakan anti-bullying melalui poster-poster yang kami tempel di sekolah kami dan juga memberikan pemahaman-pemahaman baik itu dalam bentuk video kecil singkat yang dapat kami pertontonkan kepada siswa bahwa hal yang berhubungan dengan isu kesetaraan gender ini tidak boleh terjadi di sekolah kami. Artikel kedua ini yang berjudul Promoting Gender Equality in the Classroom, Teachers Challenges and Strategies. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana cara-cara guru untuk mempromosikan kesetaraan gender di kelas mereka. Nah, makalah ini membahas tentang strategi yang dihadapi oleh guru dalam mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan. Nah, temuan utama menunjukkan adanya masalah seperti bullying, diskriminasi, serta kurangnya kesadaran terhadap isu gender. Nah, meskipun berbagai metode pengajaran seperti belajar kelompok, belajar secara bercerita, melakukan diskusi kecil, memberikan video, dan juga berdebat digunakan untuk mendorong kesetaraan gender, ternyata masih terdapat ketimpangan dan juga sikap tidak adil terhadap gender. Nah, penulis ini merekomendasikan perlunya kerangka kerja institusional khusus tentang gender di setiap institusi pendidikan sehingga kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan sosialisasi dan perbaikan fasilitas itu melakukan yang namanya perbaikan sehingga sensitif terhadap gender. Adapun hasil dari penelitian dari artikel ini yang pertama adalah pendidikan dianggap sebagai arena utama di mana kesadaran dan pemahaman tentang gender perlu ditingkatkan. Nah, penjelasannya itu adalah artikel ini menegaskan bahwa gender meliputi lebih dari sekadar pria dan juga wanita, melainkan mencakup atribut, perilaku, dan juga peran sosial dari setiap jenis kelamin tersebut yang dipandang dari perspektif budaya dan juga sosial. Nah, pendidikan dianggap sebagai arena utama di mana kesadaran dan pemahaman tentang gender perlu ditingkatkan, termasuk mengatasi stereotip yang masih berlaku di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah tantangan dalam mempromosikan kesetaraan gender di kelas. Nah, dalam artikel, tantangan utama yang diidentifikasi meliputi adanya bullying dan juga diskriminasi terhadap individu transgender, stereotip gender yang masih kuat, kurangnya pengetahuan dan juga kesadaran mengenai isu gender, serta ketimpangan perilaku dan juga partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, peran guru sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa terkait gender mereka. Nah, guru berperan sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa terkait gender. Mereka menggunakan strategi seperti diskusi kelompok, storytelling, film, dan juga debat untuk mempromosikan kesadaran gender dan juga mengurangi stereotip. Namun, ternyata tantangan tetap ada, dan keberhasilan sangat bergantung pada penerapan strategi yang tepat dan juga konsisten di setiap kelas. Kemudian, artikel ini juga menyarankan perlunya ada kerangka kerja lintas program dan juga kebijakan di lingkungan universitas maupun sekolah yang mendukung promosi kesetaraan gender secara sistematis. Kemudian ada perlunya pengembangan fasilitas gender sensitif. Maksudnya fasilitas gender sensitif di sini adalah selain aspek pendidikan dan juga kebijakan, kondisi infrastruktur seperti kamar mandi dan juga ruang kelas yang ramah gender sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman untuk semua gender. Adapun yang terakhir adalah penguatan sosial melalui seminar tentang hukum dan kebijakan terkait gender dan juga penyediaan fasilitas. Nah, untuk setiap guru, penguatan sosial melalui seminar tentang hukum dan juga kebijakan terkait gender serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesetaraan gender di semua
level pendidikan sangat-sangat diusulkan sebagai langkah penting untuk mengatasi tantangan yang ada. Sehingga secara keseluruhan sebenarnya artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, institusi pendidikan, serta kebijakan daripada pemerintah untuk mengatasi hambatan dan juga mempromosikan kesetaraan gender secara efektif di lingkungan pendidikan. Jika ditelusuri kembali, adapun kelebihan dari artikel ini adalah konteksnya dirangkum secara lengkap dan komprehensif. Nah, artikel ini membahas secara luas tentang isu gender di lingkungan pendidikan, termasuk apa tantangannya, bagaimana strategi dan kebijakannya, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh tentang topik tersebut. Kemudian yang kedua menekankan pentingnya pendekatan sistematik. Nah, maksudnya pendekatan sistematik di sini adalah menyoroti perlunya kerangka kerja institusional dan kebijakan yang mendukung adanya promosi kesetaraan gender, bukan hanya upaya secara individual yang memberikan solusi berkelanjutan dan juga terintegrasi. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah mengangkat isu aktual dan relevan. Kita tahu bahwa isu kesetaraan gender ini sangat aktual dan juga relevan dalam kehidupan dan juga era sekarang ini. Seperti isu-isu bullying, stereotip, dan juga diskriminasi ini sangat relevan di lingkungan pendidikan saat ini, khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan juga perubahan sikap dari setiap manusia yang menganggap setiap gender satu dengan gender yang lain masih tidak dapat disetarakan. Nah, di balik kelebihannya, ternyata artikel ini masih memiliki kekurangan. Yang pertama, kurangnya solusi praktis dan juga spesifik yang dapat kita gunakan. Nah, meskipun sebenarnya ada langkah-langkah kebijakan, menekankan perlunya kebijakan ya, di kelebihannya tadi ada kebijakan dan juga kerangka kerja yang perlu dilakukan untuk menyetarakan kesetaraan gender, namun ternyata kekurangan artikel ini kurang memberikan contoh konkret apa sih langkah-langkah praktis yang dapat langsung diterapkan oleh gurunya atau bahkan lembaga pendidikannya. Yang kedua, kekurangannya adalah keterbatasan data empiris secara lokal. Nah, beberapa data dan juga studi yang digunakan berasal dari sumber internasional atau sumber yang umum. Nah, tanpa banyak data spesifik dari konteks lokal tertentu, sehingga kurang mencerminkan kondisi spesifik di wilayah tertentu. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan kondisi lokal yang satu dengan kondisi lokal yang lain, terkhusus lagi di Indonesia. Yang ketiga, fokusnya lebih pada aspek teoritis dan juga kebijakan. Nah, artikel ini banyak membahas aspek teoritis dan kebijakan dibandingkan dengan pengalaman secara langsung atau studi kasus konkret di lapangan yang bisa memberikan gambaran lebih mendalam tentang tantangan nyata di kelas itu seperti apa. Jika dikaitkan dengan kondisi sekolah kami, tantangan paling umum yang dihadapi guru saat mempromosikan kesetaraan gender meliputi bullying dan diskriminasi terhadap individu, kemudian ada stereotip gender yang masih kuat di kalangan siswa, kurangnya kesadaran tentang isu gender, serta ketimpangan pengetahuan dan perilaku siswa terkait gender. Masih terdapat siswa yang melakukan bullying secara verbal, contohnya mengejek suku yang berbeda dengan mereka, bahkan mengejek fisik teman yang satu dengan teman yang lainnya. Adapun strategi yang telah sekolah kami lakukan adalah pertama, memberikan pemahaman terkait gender kepada seluruh siswa baik secara perilaku dan maupun arahan langsung. Kedua, mengedukasi siswa mengenai kesetaraan gender melalui pembelajaran, memfasilitasi siswa dengan infrastruktur yang bersifat sensitif gender seperti pembangunan kamar mandi yang sesuai. Keempat, menggalakkan program anti-bullying dalam bentuk poster dan video pendek. Dan yang terakhir, kami melakukan kerjasama dengan orang tua untuk edukasi kesetaraan gender. Demikianlah strategi yang kami lakukan dalam mengatasi isu kesetaraan gender di sekolah kami.